Selamat datang di Geopedia, belajar geografi sampai bisa. Bab 2. Penelitian Geografi. Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikiran dengan cara mengamati atau meneliti kejadian atau misteri tersebut. Sebenarnya sadar atau tidak, kita itu sudah melakukan apa yang disebutkan oleh penelitian geografi. Bab 2. Penelitian Geografi. Orang Jawa zaman dulu juga sudah melakukan penelitian ini secara langsung, secara real life, living reality, atau penelitian. Nah, ini dilakukan manusia untuk memecahkan masalah atau misteri yang ada. Suatu masalah atau misteri itu pasti ada hal yang perlu dikaji, ada yang perlu dipelajari. Makanya ada cara yang digunakan untuk memecahkan masalah atau misteri dari zaman dulu sampai sekarang. Ini terus mengalami perkembangan secara terus-menerus. Apakah akan berhenti? Tidak. Selagi masih ada akal manusia, itu yang namanya masalah itu pasti akan ada solusinya. Untuk sobat-sobat geografi dimanapun berada, sebenarnya kalau kita melihat penelitian geografi, sebenarnya setiap hari kita melakukannya secara sadar. Atau kalau tidak sadar berarti belum paham juga ya. Tiap langkah ke depan kita itu adalah suatu objek kajian. Bisa dikatakan sebagai penelitian geografi. Itulah makanya dari zaman dahulu sampai sekarang, sampai kamu melihat video ini, kita sedang melakukan penelitian geografi. Bagaimana bisa? Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikiran dengan cara mengamati atau meneliti kejadian atau misteri tersebut. Hasil pengamatan atau penelitian yang dilakukan manusia berguna untuk memecahkan masalah atau misteri yang dihadapi. Metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan misteri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang mengalami perkembangan yang terus-menerus. Semuanya terangkum dalam beberapa fenomena geosfer. Apa saja? Mari kita simak penjelasannya. Berikut adalah penjelasan tentang unsur-unsur geosfer. Geosfer adalah keseluruhan kejadian-kejadian alam. Itu meliputi litosfer, atmosfer, geosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Litosfer itu mengenai batuan. Litos, kalau orang Jawa mengatakan atos bukan kepala. Atos batu, atos berarti watu. Litos ya, litos, atos keras, itu batu. Itu cara menghafalkan, cara mind mapping supaya cepat paham. Litosfer itu kaitannya dengan batu. Kemudian atmosfer itu kaitannya dengan apa? Dan udara ya, kehadirannya bisa kita rasakan tapi tidak terlihat. Iya, itulah atmosfer ya, meskipun tak terlihat tapi bisa kita rasakan. Loh, kenapa? Adanya angin. Nah, nanti kita bahas di sini. Kemudian biosfer. Nah, biosfer ini adalah tentang, kalau ada bio di situ berarti ada kehidupan, berarti lapisan-lapisan kehidupan dan ekosistem di dalamnya. Kemudian ada antroposfer. Antroposfer itu berkaitan dengan aktivitas manusia, lapisan-lapisan yang ada di dalam manusia itu sendiri, ekosistem
yang ada interaksi dengan aktivitas manusia, itu antroposfer. Kemudian hidrosfer. Hidros itu air, hidros itu banyu, biar itu biar gampang aja. Hidrosfer itu kaitannya dengan air. Nah, ini adalah fenomena geosfer atau kejadian alam yang akan kita bahas dalam pandangan studi geografi. Nah, ini kan sesuai yang diobrolkan tadi bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu adalah objek studi kajian geografi, dipelajari dan dianalisa secara geografi itu bisa. Nah, pada materi sebelumnya kan sudah dikatakan geografi itu ada geografi kuesioner, who, when, what, dan sebagainya. Ada 5W1H. Itu cara untuk menganalisa secara umum. Nah, unsur geosfer itu ada apa saja? Nah, unsur-unsur geosfer serta hubungannya satu sama lainnya itu apakah berhubungan? Tentu berhubungan. Kalau salah satunya tidak ada, nggak ada kehidupan. Nah, seperti itulah cara alam mengajarkan kepada manusia. Dengan adanya perbedaan, itu bisa saling melengkapi. Tanah, air, dan seisi alam semesta ini sepatutnya sudah kita jaga, karena ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk para hambanya. Nah, kita langsung saja nih, contohnya fenomena geosfer. Contoh fenomena yang pertama itu disebut contoh fenomena litosfer. Bagi yang belum tahu nih, litosfer itu maknanya batuan. Tadi udah dijelaskan, batuan atos keras, batuan. Dan sfera artinya lapisan. Nah, contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai macam jenis, gunung dengan tipe dan ketinggiannya, berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya. Nah, kok di sini ada gunung, kok di sini ada bentuk lahan? Ya, karena kalau kita lihat bersama-sama nih, kita belajar sedikit ya, tetap kita dalami sedikit mengapa litos itu kok ada gunungnya, kok ada bentuk lahannya. Asal muasal tanah yang kita injak sekarang itu dulunya berawal dari batuan beku. Nah, di sini ada proses istilahnya siklus batuan. Siklus batuan awalnya keluar dari magma dari dalam perut bumi karena tenaga endogen keluar dari dalam, atau tenaga dari dalam bumi endogen, kemudian keluar menjadi batuan beku, membeku, kemudian mengalami pelapukan. Pelapukan ada apa saja nanti? Mengalami pelapukan, kemudian jadi unsur-unsur tanah, kemudian berubah menjadi batuan lagi karena proses sedimentasi, kemudian memampat, kemudian kena tekanan yang tinggi, kemudian terkena panas yang tinggi juga di dalam bumi, kemudian terjadilah berbagai macam bentuk batuan lagi, kemudian sampai ke magma lagi, kemudian muncul lagi jadi batuan lagi. Itulah siklus dalam litosfer. Nah, itulah penjelasan sedikitnya. Nah, di contoh litosfer dalam bentuk fenomena dan gejala alam geografi adalah gempa. Nah, kalau gempa itu berarti bumi sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Bumi sedang menyeimbangkan. Ya, bumi sedang menyeimbangkan atau alam sedang menyeimbangkan. Cuma di situ karena ada manusia, jadinya ada dampak yang tersingkirkan, ya, ada korban, ada lain-lain. Itulah contoh fenomenanya. Pergerakan lempeng tektonik, kemudian gunung api meletus dan tanah longsor, itu contoh litosfer. Ya, kalau ditanya berikan contoh fenomena litosfer, sebutkan aja ini: gempa, pergerakan lempeng tektonik, terjadinya gunung api,
kemudian gunung meletus dan tanah longsor, itu contohnya. Nah, kita kan bisa lihat nih, ini kan bisa dilihat, ya kan, kasat mata semuanya bisa dilihat dengan mata. Kemudian gempanya juga bisa kita rasakan, ya kan? Tanah longsor, tapi jangan sampai merasakan lah, semoga saja tidak. Karena adanya dengan semua fenomena alam ini sebenarnya cukup komplit di Indonesia. Karena apa? Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Indonesia is the supermarket of disaster. Indonesia adalah negara sumber Indonesia adalah supermarketnya bencana alam. Apa sih bencana alam yang tidak ada di Indonesia? Puting beliung ada, gunung meletus ada, gempa ada, tsunami ada, kurang apa lagi. Nah, tapi itu semua perlu kita syukuri bersama. Kalau ada pepatah filsuf mengatakan di balik kesusahan pasti ada banyak kemudahan, itu pasti. Dengan berbagai macam bencana yang ada, ternyata Indonesia juga menyimpan banyak sekali sumber daya alam yang sangat luar biasa. Itu yang harus kita manfaatkan, yang harus kita pelajari, harus kita tadaburi bersama supaya bermanfaat untuk kehidupan kita dan anak cucu kita. Oke, terlalu jauh ini, padahal litosfer masih. Oke, lanjut. Kemudian contoh fenomena atmosfer yang lain. Contoh atmosfer dalam bentuk materialnya itu seperti awan, udara, serta materi atau zat-zat penyusunnya. Atmosfer kalau bisa itu bisa kita rasakan, tapi tidak terlihat. Kalau udara seperti ini kan kita lihat udara yang kayak apa. Ini adanya ruang, spesial. Contoh atmosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yang bisa kita lihat. Ini sekarang kita lihat juga adanya perubahan unsur-unsur cuaca. Nah, di sini ada troposfer, ada tropopause, stratopause, mesopause, thermosfer, dan exosfer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lapisan atmosfer. Nah, di sini kalau troposfer 0 sampai 2 km ketinggian. Itu troposfer. Itu kalau kita bermain layang-layang itu kadang-kadang kalau sudah sampai surut teduh lah istilahnya, itu berarti sudah sampai ke troposfer ya, 1 sampai 2 km, tapi panjang banget, 2000 meter kalarnya itu. Lumayan. Tapi makanya jangan sampai tinggi-tinggi banget. Jadi banget mengganggu jalur penerbangan. Karena apa? Pesawat terbang itu terbang antara ketinggian, pesawat terbang komersial ya, itu antara ketinggian troposfer sampai tropopause. Polnya, puncaknya itu tropopause. Itu kalau pesawat terbang konvensional, pesawat terbang biasa. Lain kalau pesawat terbang sportjet atau supersonik itu bisa sampai ketinggian mesosfer. Itu untuk kepentingan mengintai musuh, untuk menyergap dan lain supaya tidak terdeteksi oleh radar. Itu karena kecanggihan teknologi. Kemudian di atasnya tropopause ini adalah lapisan pembatas antara atau peralihan antara troposfer dengan stratosfer. Di atas tropopause itu ada stratosfer. Itu ada apa saja? Itu pesawat dengan kemampuan supersonik masih bisa melewati lapisan tersebut. Di atasnya ada stratopause. Kemudian di atasnya ada mesosfer. Di antara stratopause dengan mesosfer ini itu terdapat frekuensi. Kok bisa ada frekuensi? Ada frekuensi yang bisa disebut FM, AM, VHF dan lain. Nah, itulah frekuensi yang bertebaran di angkasa luar sana, di udara, di atmosfer. Itu
untuk menghantarkan gelombang-gelombang berupa sinyal yang bisa kita tangkap secara digital maupun analog. Makanya sekarang kamu bisa melihat video ini karena ada internet. Nah, internet itu kok bisa dari satu ruang ke satu ruang lain bisa mengantarkan berupa audio visual seperti ini. Itu perantaranya adalah di lapisan ini. Oke. Nah, ini adalah contoh langsung. Kita belajar sambil langsung menganalisa. Gak apa-apa. Kemudian di atas mesopause itu ada thermosphere. Dikatakan thermosphere itu karena di lapisan tersebut ternyata panas. Kalau kamu lihat di video-video di YouTube, di internet dan lain, mengapa pesawat ulang-alik ketika di ketinggian tertentu kepalanya atau pucuk dari pesawat ulang-aliknya itu terbakar. Nah, itu karena tergesek dengan lapisan thermosphere tersebut. Lapisan tersebut juga gunanya untuk melindungi kita yang ada di bumi terhadap meteor-meteor yang jatuh ke bawah. Tapi di Amerika, di Amazon atau bukan di Amazon, di mana itu ya, terdapat sebuah bongkahan besar yang dulunya diduga adalah bekas jatuhnya meteor. Di banget kawan. Nah, itu kenapa? Nah, itu beberapa penelitian mengatakan itu awal mula hancurnya pada kala Jurassic. Sering nonton film Jurassic Park, mungkin tahu sedikit tentang biologi tentang Jurassic. Masa kala periode kemudian lain-lain itu jadi pelajari. Nah, di gunanya termosfer ini itu tadi melindungi kita dari jatuhnya benda-benda ruang angkasa asing. Tetapi kok pesawat ulang-alik bisa sampai ke tembus? Nah, itu karena kecanggihan teknologi manusia yang sudah dipelajari secara terus-menerus. Nah, kenapa pesawat ulang-alik bisa menembus? Kenapa satelit itu bisa menggantung terus mengitari bumi? Kenapa tidak terbakar? Padahal semakin dekat dengan matahari, benda itu akan semakin panas dan terbakar. Nah, itulah kecanggihan teknologi. Semuanya bisa dijawab dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah pentingnya kita belajar menganalisa bagaimana ini bisa terjadi. Itu di sini ada jawabannya. Itu adalah salah satu fungsi kembali lagi ya, itu fungsi termosfer. Kemudian di atasnya sampai ke luar angkasa itu namanya exosphere, sampai ke ketinggian 1000 lebih itu exosphere, sampai ke sana lah sampai ke galaksi itu namanya exosphere. Pokoknya lapisan luar lah, lapisan luar itu. Nah, kemudian ada berbagai macam peristiwa-peristiwa yang lain yang tentu bisa kita lihat ini di slide ini. Oke. Lanjut saja ya, ini sebuah fenomena yang bisa kita pelajari di atmosfer ini. Lalu kemudian contoh fenomena di biosfer itu apa saja? Nah, ini nih, ini materi sejak SD pada saat berpesta siaga pasti menyebutkan hewan khas di wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur, peralihan. Ini sudah kita tahu bersama. Contoh biosfer dalam bentuk materinya itu berupa flora dan fauna. Manusia kok nggak ada? Manusia kalau secara itu maksudnya di atas mereka malah tidak dimasuk golongan flora dan fauna, tetapi di atas, karena manusia itu berada di dalam puncak rantai makanan. Ya, tahu juga sampai sekarang teori Darwin masih dipelajari, nggak tahu. Kemudian contoh biasa dalam bentuk fenomena dan gejala geografi, persebaran dan habitatnya, kondisi ruangan yang mendukungnya. Kenapa hewan-hewan tersebut kok ngeblok? Ya enggak? Karena nggak ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena hewan atau flora fauna itu ada yang sifatnya endemik,
ada yang sifatnya tidak endemik. Kalau endemik berarti asli di daerah. Aja dinamain di sini ada namanya harimau Sumatera. Nama artinya cuma di Sumatera tok. Kenapa cuma di situ tok? Itu bisa dianalisa tuh banyak sekali, nanti ada ilmu-ilmu yang memperdalamnya. Ada zoologi, ada ilmu yang khusus mengkaji tentang hewan. Asal muanya dari gennya, dari persebarannya, perjalanannya dari mana. Nah, kita tidak belajar itu dulu, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini adalah contoh persebaran habitat. Kenapa mereka berada di situ? Dan ini dikelompokkan berdasarkan penelitian Wallace. Ini kita bisa lihat ada beruang madu, harimau, orangutan, gajah badak, harimau Jawa, banteng, babi rusa, anoa, burung maleo, komodo, cendrawasih, kaatua, postus, dan walabi. Walabi itu nama asli Indonesia. Kalau internasional itu pasti kanguru. Kalau kita lihatnya memang ini kanguru, karena kanguru itu ternyata adalah yang dari Australia, tapi kalau di asli endemik Indonesia namanya walabi. Itu aja, biar kita tidak bingung aja. Kok bukan kanguru, kok namanya walabi? Nah itu kalau Indonesia menyebutnya ini walabi. Kalau kita secara umum tahunya itu kanguru, tapi kanguru itu istilah asing. Kalau Indonesia-nya itu walabi. Nah yang menarik di hewan yang ada di Indonesia ini, ternyata ada spesies yang sangat unik yang ada di Indonesia saja, tidak ada di negara yang lain. Kalau orangutan mungkin di daerah yang lain, di belahan bumi lain ada, di Amerika Selatan ada, di bagian Asia Tengah juga ada, tapi tidak berbeda dengan Indonesia. Tapi jenisnya sama. Tetapi yang endemik asli yang satu-satunya di dunia ada, itu ada di wilayah Indonesia Tengah. Atau ada yang mengatakan ini adalah hewan asli Indonesia dan satu-satunya di dunia peninggalan peradaban. Makanya Indonesia sangat luar biasa sekali, bisa dikembangkan pariwisatanya karena adanya hewan-hewan endemik ini, seperti komodo, anoa, burung maleo, dan babi rusa. Di Jawa juga ada babi rusa, tapi kayaknya sebutannya bukan babi rusa tapi celeng ya, karena mirip-mirip gitu ya. Itu banyak di perkebunan. Contoh fenomena hidrosfer itu dalam bentuk materi air, salju, dan uap atau gas. Hidros semuanya kan bahan dasar dari air. Nah contoh hidrosfer dalam bentuk fenomena dan istilah geografi ini dalam gambar ini adalah siklus air. Ada pasang surut, ada arus laut, pergerakan air tanah, aliran air permukaan, arus sungai, dan lain-lain. Nah ini yang harus kita pahami bersama-sama. Apakah ada pertanyaan, apakah air di bumi pasti habis? Kenapa masih ada daerah yang kekeringan, tetapi ada daerah lain yang banjir terus? Kenapa? Ayo, ada yang mau jawab? Silahkan di komentar ya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dalam fenomena hidrosfer, air terus bersiklus, tidak pernah berhenti. Kenapa ada daerah yang kekeringan? Kenapa ada daerah yang kebanjiran? Nah, kenapa bisa terjadi? Apa yang menyebabkan itu? Ini pertanyaan menarik yang untuk dianalisa. Yang tahu jawabannya silahkan komentar di bawah ini. Itu menarik sekali untuk kita kaji bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini, kembali lagi ke dalam siklus air ini, di sini ada, kita mulai dari mana nih menjelaskannya. Kita mulai dari bawah dulu ya, karena sesuatu ini bergerak dari bawah dan ke atas. Dari bawah dulu nih. Kalau dari bawah, di sini ada, ini nggak ada di tulisan ya, kita bisa belajar bersama.
kalau air, kandungan air itu bisa menguap itu karena ada apa? Panas dari mana? Panas dari matahari. Panas matahari menyebabkan uapan air yang ada di daratan maupun yang ada di lautan itu mengalami penguapan. Kalau penguapan terjadi di laut, itu namanya evaporasi. Kalau penguapannya terjadi di daratan, namanya evapotranspirasi. Kenapa? Evaporasi itu berarti langsung dari air itu langsung ke darat. Kalau evapotranspirasi itu melalui media seperti tanaman, kemudian benda-benda yang ada di permukaan, makanya ada transnya. Oke, kalau gabungan keduanya, penguapan yang ada di laut dan daratan bisa diistilahkan dengan evapotranspirasi. Nah, air yang menguap ini kemudian berkumpul menjadi gumpalan-gumpalan awan di atas. Nah, kalau kita lihat di langit ada gumpalan-gumpalan awan, nah itu berarti sedang proses pengembunan atau kita sebutnya dengan proses kondensasi, pembentukan awan-awan. Di situ nanti juga ada yang awan cirrus, altus, kemudian cumulonimbus, dan lain. Ada awan yang menyebabkan hujan, ada yang awan yang tinggi, ada awan tengah, ada awan yang menyebabkan hujan. Itu tadi ada macam-macam awan. Itu salah satu contoh. Kemudian setelah terjadi kondensasi, kemudian terjadi hujan. Kalau sudah hujan, namanya adalah presipitasi. Sudah hujan. Kenapa terjadi hujan? Ketika muatan massa uap air yang terbentuk jadi awan tidak bisa ditahan lagi, kemudian terjadi hujan. Nah, itu akibatnya. Kalau kita lama-lama menahan sesuatu, pasti nanti akan ambrol sendiri. Itu awan juga seperti itu. Kalau udah berat, kemudian jadi hitam gitu, berhujan. Itu terjadi secara umum. Nah, kemudian di atmosfer itu kenapa ada awan? Awan itu juga sebagai cadangan air di atmosfer. Ada juga yang cadangan airnya bentuknya es dan salju. Kemudian ada yang mengalami turun hujan salju, kemudian ada yang turun seperti hujan biasa. Kenapa terjadi hujan yang dua jenis ini? Kenapa ada hujan air? Kenapa ada hujan salju? Ini juga pertanyaan menarik. Ya, yang tahu silahkan komentar atau tanya ke Bapak. Kita belajar bareng bagaimana terjadinya hujan salju, kenapa terjadi seperti itu. Setelah hujan, kita lanjut lagi nih siklusnya. Setelah hujan terjadi, kemudian air yang turun dari atas itu ada yang mengalami langsung meresap ke dalam tanah. Namanya proses infiltrasi. Filtrasi adalah proses masuknya air ke dalam tanah. Tetapi tidak semua air itu masuk ke dalam tanah, ada yang langsung meluncur. Kenapa? Coba. Karena tanah juga ada yang namanya titik itu. Ada kelengasan tanah, makanya terjadi banjir. Kemudian air itu mengalir dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir, atau dari hulu ke hilir apa gitu. Dari atas ke bawah. Itu namanya mengalirnya air dari atas ke bawah, atau satu tempat ke tempat lain, itu namanya adalah runoff. Ada air yang langsung masuk ke dalam tanah, infiltrasi, ada yang runoff atau mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang tinggi sampai ke tempat. Namanya proses runoff. Kemudian ketika air yang sudah masuk ke dalam tanah
itu masuk ke peresapan tadi, itu masuk ke cadangan keluaran air tanah, cadangan air tanah, kemudian keluar lagi menjadi mata air, keluar lagi menjadi cadangan air bersih dan lain. Nah, itu adalah proses siklus air. Itu adalah contoh fenomena hidrosfer. Jadi kita lihat kan, kalau kita mancing, kalau kita lagi ke laut, bisa kita amati kok uapan-uapan, ada aliran air, itu salah satu cara belajar geografi juga. Lanjut ya. Oke, yang pertama, contoh fenomena antroposfer. Contohnya, ini adalah cara hidup dan mati, cara kelahiran dan kematian. Ini adalah proses kehidupan. Contoh antroposfer dalam fenomena dalam gejala geografi, yaitu kehidupan sosial, aktivitas, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pokoknya ini berkaitan dengan aktivitas manusia yang berkumpul, manusia berkomunikasi, manusia yang melakukan sesuatu kegiatan atau budaya, itu dinamakan dengan fenomena antroposfer. Ya, fenomena antroposfer adalah kaitannya dengan material kehidupan, ada hidup dan mati. Nah, itu adalah cara manusia yang ada di bumi ini untuk terus membangun peradaban dan mati. Nah, kita belajar geografi juga kita memaknai hidup dan mati. Kita lanjut saja. Ini tentang pendekatan analisanya. Pendekatan analisa studi geografi ya, ada 15. Jadi kalau menurut Henry J. Warman banyak sekali ya, dari regional, ada layer sampai round earth on concept. Itu bukan flat earth tapi round earth on flat konsep skala. Hanya kemudian ada konsep kulturalnya, sumber daya dan lain-lain. Ini sudah 15 menurut Henry J. Warman. Oke, tetapi yang kita pakai ada 3 pendekatan. Integrated geography. Kalau menurut Henry tadi 15 banyak sekali, itu rinci sekali. Ini 3 saja yang harus kita pakai. Yang pertama, pendekatan keruangan. Pendekatan ini menitik beratkan pada aspek mungkin sudah kita bahas sedikit di awal, pendekatan keruangan atau special approach. Kalau kita suka sama orang, kita juga harus ada metodenya untuk mendekatinya. Geografi juga kayak gitu, pendekatan keruangan. Kita menitik beratkan pada aspek keruangan. Kita harus mendekatinya, mengenalinya, menganalisanya. Makanya biar suka itu harus ada cara pendekatannya. Dalam pendekatan keruangan ini, atau nama lainnya special approach, ini ada 3 subtopik dari pendekatan keruangan. Pertama, pendekatan topik digunakan untuk menganalisa problem atau masalah atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Kalau udah jadi pusat perhatian dan kita analisa secara geografi, itu adalah cara kita mempelajari, menganalisa secara geografi. Makanya seperti itu. Kalau kita suka sama seorang, kita dekati, kita analisa nih, ini orang biasanya ngapain. Kita juga sedang melakukan penelitian. Kita mengamati suatu hal, mengamati orang, mengamati apapun di depan mata kita, itu kita sedang melakukan penelitian, research.
Kemudian yang kedua tentang pendekatan aktivitas. Aktivitas ini fenomena geografi yang dari berbagai aktivitas yang terjadi bisa kita lihat sehari-hari. Jadi aktivitasnya. Jadi aktivitas itu juga ada kebiasaan-kebiasaan, ada habit. Habit itu juga nanti menciptakan karakter nanti mau menciptakan tujuan, goal itu juga ada tujuan. Kemudian pendekatan regional itu menitik beratkan pada region, tempat itu terjadi. Nah, contoh sebelumnya ada narasi disebut pendekatan ke ruangan itu jika ada nama tempat saja. Makanya di sini ketika pendekatan ke ruangan, pendekatan topik, pendekatan aktivitas, dan pendekatan regional. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, ecological approach. Ulangi, ecological approach. Pendekatan ekologi ialah suatu metodologi untuk mendekat, menelaah, serta menganalisis suatu gejala atau suatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Contohnya, kita kasih contoh lagi nih. Di materi sebelumnya juga ada contoh. Kita contoh lagi biar kita nyambung materi sebelumnya. Penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah puncak Cisarua, Bogor telah terbukti mengakibatkan bencana longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah puncak Cisarua, Bogor. Keyword. Kata kuncinya di sini adalah ada sebab akibat kenapa itu terjadi. Itu ada yang nongol promosi. Keywordnya itu adalah aktivitas manusia yang menebang pohon di hutan. Kalau hutan ditebang gimana ya? Menebang pohon di hutan. Aktivitas itu tidak terkendali, makanya mempengaruhi penyerapan air tanah yang mengakibatkan tanah longsor yang harusnya air hujan itu bisa turun meresap ke dalam tanah, infiltrasi, kok ini jadi longsor, jadi runoff yang mengakibatkan longsor. Itu karena resapan air tanahnya itu berkurang sangat drastis sehingga tanahnya menjadi lengas atau jenuh. Akibatnya kalau jenuh bisa meluap air. Seperti manusia seperti itu, kalau tidak bisa menampung segala macam problem yang ada di kehidupan, pasti dia akan jenuh dan kemudian emosi dan marah. Nah, makanya ketika ada EPD, GAD atau nyanyi tentang mungkin alam, sedang memberikan pelajaran kepada kita, itu juga bisa kita itu salah satu contoh fenomena yang dikaji melalui pendekatan lingkungan atau keywordsnya di sini adalah adanya aktivitas manusia yang mempengaruhi fenomena itu terjadi serta tentang disaster atau bencana alam. Kalau ke ruangan tadi, keywordsnya atau kata kuncinya adalah peristiwa fenomena terjadi di suatu tempat saja tanpa menyebutkan sebab akibatnya. Ya. Kalau ini ada sebab akibatnya karena campur tangan. Contohnya tadi, contohnya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan pendekatan analisis kompleks wilayah? Analisis ini menekankan pengertian real differentiation, yaitu perbedaan karakteristik di tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berbeda
berinteraksi dengan wilayah-wilayah lain. Kok wilayah bisa berinteraksi ya? Ternyata wilayah bisa berinteraksi. Cuma manusia aja yang berinteraksi, wilayah juga berinteraksi. Ya itulah kita ada berpikir saling berkait. Contohnya apa? Ketika satu daerah A itu menghasil padi, satu daerah B itu menghasil gerabang, bawang, satu daerah C itu penghasil bumbu-bumbu. Bagaimana cara kita memasak, memperoleh bahan-bahan tersebut, yaitu mengambil dari tiga daerah tersebut supaya menjadi satu masakan enak. Itu seperti itu. Ya, contohnya itu. Contoh gampang. Beda ada interaksi dan saling kompatibilitas. Kemudian lanjut ke metode analisis geografi. Bagaimana cara geografi menganalisa? Yang pertama, ada metode deskriptif. Metode analisis ini berusaha untuk melukiskan dan menafsirkan. Melukiskan dan menafsirkan. Melukiskan berarti menggambarkan, menafsirkan berarti mengartikan, mendefinisikan keadaan yang terjadi pada fenomena buka bumi. Namanya metode deskripsi. Kategorinya itu yang pertama ada metode studi kasus atau case. Yang kedua metode survei. Yang ketiga metode studi pengembangan. Kalau metode studi kasus itu kita mempelajari kasus yang pernah terjadi pada masa lampau atau kasus yang sudah pernah terjadi pada sebelumnya. Apakah ini kasus yang kita pelajari ini sama dengan kasus yang sekarang atau tidak? Nah, kita bisa dipelajari itu karena polanya sama atau tidak, faktornya sama apa tidak, kira-kira faktor yang menyebabkan ini sama apa tidak. Nah, ini menjadi acuan metode studi kasus. Learning by case. Kasus juga tidak. Kemudian metode survei. Metode survei ini observasi langsung lapangan dengan menggunakan angket, menggunakan instrumen pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan dengan variabel atau faktor-faktor yang ada. Nah, ini metode survei, turun ke lapangan, observasi langsung. Yang ketiga, metode studi pengembangan. Kalau metode studi pengembangan ini pengembangan dari keduanya atau gabungan dari keduanya, dari metode studi kasus, kemudian observasi lapangan, survei, kemudian studi pengembangan. Studi pengembangan artinya apa? Dengan mengkaji secara data, kemudian mencari bersumber literasi, mencari dengan data faktual yang ada di lapangan, dimix dan dikombinasikan jadi analisis geografi. Cara metode deskriptif tinggal dijelaskan saja. Nah, itulah deskriptif. Ada 3 kategori. Kemudian metode yang kedua itu ada metode eksperimen, percobaan dan korelasi, hubungan. Apakah ada hubungannya? Itu metode eksperimen dan korelasi. Metode eksperimen ini adalah satu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan satu hasil. Contohnya apa? Hidup kalian itu sudah eksperimen percobaan. Apakah ada hubungannya? Tentu ada. Ya enggak? Kita malah jauh. Kemudian metode yang ketiga ada metode ex post facto. Metode ini melihat dan mengkaji hubungan antara 2 variabel atau lebih. 2 variabel atau lebih. 2, 3, 4, seterusnya. Tergantung dari mana variabel. Di variabel ini dikaji telah terjadi sebelumnya. Seperti ini bisa dikatakan apa? Mix tadi dari metode 1.
ex post facto, artinya sesudah fakta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas, karena ini sudah terjadi pada fakta sebelumnya, sudah terjadi sebelumnya. Itu namanya metode ex post facto. Tergantung kalian mau pakai metode yang mana, terserah. Yang penting kalian nyaman belajar bareng. Kemudian di sini kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Bagaimana kita mengumpulkan data geografi? Nah, tadi kita juga udah bahas sedikit tentang observasi lapangan atau field observation. Ini langsung turun ke lapangan dan datanya itu termasuk data primer karena kita langsung perolehnya di lapangan dengan narasumber langsung, dengan peristiwanya langsung. Kemudian yang kedua adalah wawancara atau interview. Kita peroleh data dari narasumbernya. Ini juga dalam konsep ada who, siapa, saksi mata, siapa yang terlibat, siapa yang menjadi korban. Ini wawancara langsung, interview. Makanya kalau kalian paham belajar geografi kejadian, akhirnya kalian ada lebih jadi pengetahuan dan bisa menemani sampai. Yang kedua ini tentang wawancara. Maksudnya wawancara terstruktur. Ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan melalui mekanisme instrumen yang disertai jawaban alternatif. Jawaban alternatifnya. Makanya wawancara terstruktur ini ada yang terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Kalau yang terbuka itu narasumber bebas, tidak terikat jawabannya. Kalau yang tertutup, wawancara tertutup itu sudah ada opsi jawabannya. Bisa menjadi dengan pilihan ganda, bisa dengan scoring, pakai skala Likert dan lain-lain. Nanti kita bahas dari kita. Kalau wawancara tidak berstruktur, dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya, artinya langsung spontan, minta langsung jelaskan si narasumbernya kan. Ini longsornya bagaimana Pak? Ini banjirnya kenapa? Dan langsung tanya langsung wawancara. Kita memilih narasumbernya juga harus ada metodenya, tidak asal orang lewat langsung tanya. Mau dia cuma lewat nggak tahu apa-apa, nah ini enggak. Dia yang tidak menjelaskan peristiwa tersebut. Jadi saksi mata pada waktu kejadian atau orang yang mumpuni ditanyai sesuai dengan keperluan penelitian. Orang yang capable. Kemudian yang ketiga ada wawancara kombinasi antara berstruktur dan tidak terstruktur. Ini dilakukan dengan penggabungan cara wawancara ini untuk pasti untuk mendalam, untuk memperoleh data penelitian tambahan, katakan tambahan. Mungkin dari variabel yang kamu siapkan ternyata ada peristiwa lain luar dugaan yang menyebabkan terjadi peristiwa itu. Contohnya gimana terjadi kebakaran hutan. Dugaan awal kan pasti ada air, ada apa, ternyata sama. Kalau rokoknya tidak membakar atau ternyata kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini teknik pengumpulan data dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan. Ini mau bisa yang terbuka atau tertutup. Kalau wawancara tadi kita langsung, tapi menyusunnya itu kita yang nyusun. Yang jawab itu yang jawab narasumber. Kalau kuesioner atau angket kita ngasihkan ke narasumber. Kita ngasih, yang isi bisa narasumber. Ini bisa bersifat tertutup atau terbuka. Tadi sudah jelaskan.
Ini bisa pertanyaan secara tertulis, kita hanya kuesioner kan, wawancara. Kalau wawancara secara verbal, kalau kuesioner atau angket bisa melalui tertulis. Kemudian yang keempat, ini ada studi dokumenter. Ini teknik pengumpulan data yang berusaha untuk mengkaji setiap hal tertulis. Bisa berupa dari film, serta catatan atau record. Tapi filmnya ini yang bukan fiksi, ya. Fiksi. Tapi kita harus juga bisa melihat mana fiksi yang ilmiah, mana fiksi yang pure. Atau di beberapa film kita juga harus bisa menelaah mana film-film yang benar-benar pure fakta atau film yang fiksi. Kalau film yang ilmiah tapi fiksi itu ada entertainnya, ada rekayasanya untuk mengimprove supaya kita mau nonton. Tapi kalau dokumenter itu biasanya film-film dokumenter itu tidak bisa dijadikan salah satu cara untuk studi dokumenter. Juga catatan bisa melalui dengan adanya jurnal yang ada, tentunya jurnal yang secara ilmiah, yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya, tidak jurnal screenshotan WhatsApp, screenshotan medsos dan lain-lain, tapi jurnal yang secara ilmiah dan capable dan authentic. Kemudian yang kelima, studi kepustakaan. Ini mengumpulkan data dan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Kalau studi kepustakaan itu kalian nggak perlu turun ke lapangan, tapi mengumpulkan data-data yang ada, kemudian studi secara kajian ilmiah, secara kepustakaan, dengan menurut ini, menurut itu, dan kemudian dilakukan analisa. Itu studi kepustakaan. Tinggal kalian mau pakai yang mana. Kemudian yang teknik analisis data. Yang pertama ada data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif ada reduksi data, ada display data, ada kesimpulan dan verifikasi. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini secara garis besar menganalisis meliputi 3 langkah: persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Kalau data kualitatif itu lebih banyak untuk mendisplaykan data, menggambarkan data, mendeskripsikan, menceritakan kronologi kejadian atau apapun yang diteliti. Kalau data kualitatif itu sangat erat kaitannya, besar sekali analisanya melalui analisa angka-angka dengan korelasi dan lain-lain. Itu makanya ada teknik analisis data geografi secara kualitatif dan kuantitatif. Ini contoh nih, perbandingan karakteristik dan perbedaan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Bedanya apa pendekatan kualitatif dengan kuantitatif? Kita lihat di sini. Kalau dari desain, kita aspek desainnya lihat, ini fleksibel. Dan ini pengacunya kepada proses. Kalau kualitatif itu esensinya itu pada prosesnya. Tapi kuantitatif ini pada hasil, pegangan proses penelitiannya, kemudian hasilnya. Itu gambaran kecilnya. Kemudian kalau dari tujuannya, pemahaman, kalau kualitatif, pemahaman itu kasuis, berdasarkan by case, kasusnya, mengembangkan teori dan konsep, mengembangkan realitasnya. Kalau kuantitatif, mencari hubungan-hubungannya, korelasi-korelasinya antara variabel satu dengan variabel yang lain, kemudian menguji teori melalui hipotesis A, hipotesis O, hipotesis A, hipotesis B, dan lain, dan mencari generalisasinya, mencari kesimpulan umumnya. Jangan menganalisa pola-pola yang ada dalam
penelitian itu. Kemudian secara metodenya, kalau kualitatif itu secara kasuis dan deskriptif, dijabarkan, dianalisa melalui rentetan narasi-narasi cerita sesuai dengan ilmiah. Kemudian kalau kuantitatif ini juga deskriptif, tetapi bentuknya eksperimental, ada percobaan, ada pengujian di situ. Kalau kualitatif tidak ada pengujian, adanya by case. Kalau kuantitatif pengujian, ada eksperimennya. Kemudian secara teknik penelitian kita bisa lihat di sini observasinya partisipatori langsung. Partisipatori artinya kita terlibat langsung dalam observasi penelitian itu. Bisa dengan wawancara, dalam turun ke lapangan dari data primer. Tetapi kalau kuantitatif itu bisa survei, eksperimen, observasi, terstruktur, wawancara, dan terstruktur, lebih kompleks, ribet. Ya terserah, itu supaya memperoleh data yang valid kita bisa mencari dengan pendekatan-pendekatan tersebut, tinggal pakai yang mana. Kemudian instrumen penelitian ilmiahnya, kalau kualitatif itu human instrument, artinya instrumennya ada di manusianya. Artinya apa? Sumber utamanya adalah manusianya, data primer kita peroleh dari manusia, by case, dari kasus terjadi dengan rentetan peristiwa yang ada. Kemudian dengan catatan dan dokumentasi. Kemudian kalau kuantitatif, instrumen penelitiannya peroleh secara angket, ada pedoman wawancaranya, ada tesnya. Eksperimen tadi makanya ada tes, kemudian ada skalanya. Skala keberhasilannya itu berapa. Itu perbedaan antara karakteristik, perbedaan pendekatan kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian kalau data kualitatif itu primer, natural setting, tidak ada rekayasa apapun. Kemudian informasi bisa berkembang di situ. Kemudian dokumen pribadi itu juga merupakan sebuah data, catatan-catatan dan lain-lain. Kalau kualitatif secara data itu berbicara tentang angka. Bagaimana menjelaskan angka ini? Ada hasilnya seperti ini, kenapa terjadi seperti ini, itu dijelaskan secara angka. Itulah kualitatif. Kalau sumber data secara kualitatif ada di subjek penelitian. Kita bebas menentukan subjeknya siapa atau apa. Kalau kuantitatif ada di populasi dan sampel. Kalau analisa datanya kualitatif, proses penelitian di lapangan, display data, by data sebagai acuannya, kemudian reduksi data, kemudian pengelompokan data, ya, kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi itu untuk menguji kevalidan data itu, kevalidan data itu, kemudian disimpulkan. Kemudian kalau kuantitatif itu setelah penelitian lapangan dilakukan analisis statistik secara angka, analisis statistik, penghitungan, analisa. Oke. Kemudian bagaimana selanjutnya? Kalau kita udah tahu, tinggal kita latihan menyusun proposalnya dong, proposal penelitian geografi. Langkah-langkahnya bagaimana cara kita menyusun proposal penelitian, ini juga dipelajari di metode dan penelitian. Kuliahan juga ada materi seperti ini, penyusunan proposal penelitian. Itu wajib untuk teman-teman mahasiswa, juga bisa digunakan, dipelajari lagi secara geografi. Yang pertama kita harus menentukan masalah. Semakin banyak masalah, semakin banyak penelitian yang bisa kita buat. Mana masalah yang bisa kita lalui bersama, malah masalah yang bisa kita teliti, mana yang tidak, tinggal dipilih saja. Semakin banyak masalah, semakin bagus. Kata dosen saya seperti itu. Kemudian penyusunan landasan teori. Landasan teorinya harus jelas. Kalau pakai teori yang tidak jelas,
kita melakukan supaya ada landasannya, kita harus cari landasannya teori. Dasarnya kita meneliti masalah itu pakai apa, sebenarnya pegangannya penelitian kita harus punya. Kemudian penentuan fokus masalahnya ke apa, tujuan penelitiannya untuk apa kita meneliti ini, untuk apa kita meneliti suatu hal kalau tidak kita tahu tujuannya, ya enggak, diambiar kamu. Kemudian hipotesis, kemungkinan ada dua, ada yes atau tidak. Kalau kamu mau mendekati orang pakai metode tadi, ada dua kemungkinan juga. Kemungkinannya kalau kamu suka sama dia bisa ditolak atau tidak. Suatu kesimpulan hipotesis atau dugaan, gak apa-apa, itu memang harus kita lakukan hipotesis biar kita tidak ekspektasi berlebihan. Kayak kamu sama dia, kamu udah ekspektasi macam-macam, ternyata ambiar. Tapi apapun itu hasilnya dari hipotesis, itu adalah suatu hasil penelitian ya, harus kita ambil. Kemudian setelah itu menentukan desain dan metodenya. Kamu milih desainnya mau seperti apa, metodenya mau pakai cara yang apa. Tadi udah jelaskan banyak metode dan desain penelitian sesuai dengan minat kamu deh. Kemudian pengumpulan datanya mau bagaimana, pengumpulan datanya mau langsung atau pustaka, masalah tergantung kamunya juga. Kemudian analisis hasil. Nah, setelah ada pengumpulan data, hasilnya apa, dianalisa, jepret. Lalu ditarik kesimpulan. Nah, ini dalam penelitian geografi ini juga ada proses penarikan kesimpulan yang begitu panjang. Setelah tahu masalahnya apa, kemudian landasannya kenapa masalah ini terjadi, kemudian cara menyelesaikan masalahnya, kemudian fokus tujuannya apa, dugaannya apa, kemungkinannya apa, kemudian desainnya, metodenya, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti itu, kemudian kita kumpulkan data-data dan referensi yang lain, kemudian analisa, baru kesimpulan. Nah, kesimpulan ini juga ada prosesnya, tidak asal jeplak kayak kamu itu loh ya. Kita baru melihat, baru jernih langsung simpulkan, itu juga sesat, itu enggak baik. Ini dalam penelitian geografi kita diajarkan bahwa untuk menyimpulkan sesuatu kita harus mengetahui dari awalnya, kemudian menganalisa secara mendalam, dasarnya apa, masalahnya seperti apa, referensinya seperti apa, kenapa terjadi seperti ini, ya kan, ada sebab musababnya apa. Nah, ada datanya, baru analisa, baru kesimpulan. Geopedia, belajar geografi sampai bisa.